Bagian generatif buah. Barusan kita belajar bunga dan kita lanjutkan dengan belajar buah. Buah-buah yang terlihat, buah-buahan yang biasa kita nikmati sehari-hari. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan sampaikan buah terkait dengan kehutanan. Baik, saya awali dengan definisinya. Jadi buah adalah proses pembuahan. Ya, buah adalah proses pembuahan atau fertilisasi dari bakal buah menjadi buah dan bakal biji menjadi biji. Bakal buah, bakal biji itu sudah ada, tetapi tanpa pembuahan tidak akan menjadi biji dan tidak akan menjadi buah. Nah, ada istilah partenokarpi. Ini adalah buah yang wujud ada, terbentuk, tapi tanpa proses penyerbukan dan pembuahan. Ya, pengecualian istilahnya begitu. Kalau ringkasnya, penggolongan buah seperti ini. Ada buah sejati dan buah semu. Apa itu buah sejati atau buah semu? Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian buah semu atau palsu dibagi lagi dua bagian. Yang satu berasal dari bagian lain dari bunga, dan yang bawah, yang kedua, dari bakal buah dan bagian lain bunga. Jadi buah itu berasal dari bakal buah, tetapi ternyata selain bakal buah juga disertai oleh bagian lain dari bunga. Tetaplah dianggap sebagai buah semu atau palsu. Buah ada dua, buah sejati yang berasal dari bakal buahnya, asli ini, dan buah semu atau palsu. Jadi selain bakal buah ada tambahan lain dari bawaan bunga, atau bahkan semuanya dari bagian lain bunga. Kalau dari terbentuknya, ada buah tunggal dan buah majemuk. Perhatikan gambar kanan atas. Kalau kita belajar bunga, kita akan menjumpai yang paling kiri ini. Ada kepala putih, tangkai putih, kemudian di sinilah ada ovarium. Ada bakal buah yang akan menjadi buah dan bakal biji yang dalam ini menjadi biji. Ketika ada penyerbukan di kepala putih, nah nanti sel jantan itu akan masuk, spermanya masuk ke dalam tabung-tabung yang ada di sini. Nah, kemudian dia akan masuk sampai dengan sel telur untuk membuahinya. Nah, kalau berasal dari satu bakal buah, maka menjadi buah tunggal. Jadi bakal buah yang tengah ini hanya satu, maka menjadi buah tunggal. Tetapi kalau bakal buahnya banyak, lebih dari satu, menjadi buah majemuk. Ya, ingat, daun tunggal, daun majemuk, bunga tunggal, bunga majemuk itu berdasarkan tangkai daun dan tangkai bunganya. Kalau lebih dari satu helaian daun menjadi daun majemuk, lebih dari satu bunga menjadi bunga majemuk. Tetapi lain dengan buah. Dikatakan buah majemuk ketika berasal dari lebih dari satu bakal buah. Bakal buah yang tengah ini, yang kiri yang berwarna hijau. Baik. Tadi kita belajar buah yang palsu atau semu. Ada bagian bunga yang ikut serta di dalam proses pembentukan buah. Apa itu? Bagian bunga yang pertama adalah daun pelindung. Kita sering jumpai pada apa? Yo, iya, pada jagung. Jagung itu punya klobot. Nah, klobot merupakan daun pelindung. Dia melindungi bunga, kemudian terus berkembang, ikut serta saat bunga jagung menjadi buah. Nah, dia menjadi semacam bungkusnya jagung, tetapi sejatinya dia adalah daun pelindung. Nah, yang kedua ada daun kelopak. Daun kelopak ini sejatinya adalah kelopak bunga. Ya, kelopak bunga. Kalau kelopaknya yang besar ada 3, yang kecil 2, kira-kira jenisnya apa ini? Ini kan Dipterokarpaceae. Kalau yang besar 3, yang kecil 2, berarti pada
meranti, Sorea. Nah, itu dicirikan dari kelopaknya. Nah, kelopak ini adalah kelopak bunga. Ketika menjadi buah, tetap bersamanya, ikut serta menjadi buah, maka sejatinya ini adalah buah palsu. Karena ada bagian bunga yang ikut menyertai buah, yaitu kelopak bunganya. Baik, berikutnya yang ketiga, kita belajar tangkai putih. Dan yang keempat, kita belajar kepala putih. Kalau tangkai putih, kalau kita cermati bungur pada Lagerstroemia, nah kepala putih ini adalah ya bagian dari bunga, tetapi dia ikut serta menjadi buah. Kepala putihnya saja, sedangkan tabungnya, kemudian bakal buah, bakal bijinya menjadi buah. Itu buah asli, tetapi disertai kepala putih sehingga menjadi buah semu. Pada manggis, kepala putih, nah seperti yang kanan bawah ini, kepala putihnya ternyata dia seperti kembang gitu ya, kembang. Nah jumlah kepala putih ini mewakili jumlah buah yang ada di dalam. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di dalamnya ada bijinya. Ini adalah buah semu atau buah palsu karena kepala putih bunga itu masih menyertai ikut bersama buahnya. Kita juga belajar kelopak bunga, tadi sudah saya katakan meranti. Saya ulangi lagi, ini adalah kelopak bunga yang ikut menjadi buah. Karena sejatinya buahnya ada di bagian ini. Nah, kelopak bunga inilah yang kemudian menjadi sayap. Ketika buahnya jatuh, nah dia terbang. Ya, menjadi sayap bisa jauh. Nah, buah semu ini juga berasal dari beberapa bagian bunga. Saya uraikan, yang pertama adalah dari tangkai bunga yang membesar. Kalau buah itu kan sejatinya dari bakal buah dan bakal biji. Tetapi kita juga menjumpai buah yang tidak berasal dari bakal buah dan bakal biji. Makanya dikatakan buah palsu. Kalau yang sebelum ini kita belajar buah palsu akibat dari apa? Dari bakal buah, bakal biji, oke, tetapi ketambahan bagian lain dari bunga. Bagian lain dari bunga. Seperti mahkota bunga, ujung putih, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang kita belajar buah itu berasal dari bukan bakal buah, bakal biji. Contohnya dari tangkai bunga yang membesar pada jambu mete. Jambu mete. Kalau buahnya yang asli ya metenya ini, metenya. Nah, ini buah aslinya di sini, metenya. Tetapi yang kadang kita makan adalah ya yang lunak bukan? Yang biasanya kita ambil langsung kita makan, itu adalah tangkai bunga yang membesar. Makanya dikatakan buah palsu. Kemudian buah palsu bisa terjadi juga dari dasar bunga bersama. Ini pada pace, kalau kalian lihat, mohon maaf, ini pada beringin. Ya. Kalau kalian melihat buahnya berbentuk periuk, tadi saya sudah katakan pada sesi bunga, ada tipe perbungaan atau bunga majemuk yang tipenya itu membentuk periuk. Nah, ini dia. Jadi, ini sudah berbentuk buah. Ini sudah berbentuk buah. Nah, pada saat dia berbentuk bunga, bagian yang ditunjuk atas ini membuka. Ya, agak gelap ini bolong, berlubang dia. Nah, bunga berada di sini, duduk di dalam. Nah, tangkai perbungaan, tadi saya katakan tangkai perbungaan itu membesar.
membesar, kemudian membentuk periuk. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Dia juga membesar atau menebal dan biasanya berdaging. Dan bunga duduk di sana. Nah, makanya ini tipe perbungaan apa coba? Ya, tipe perbungaan periuk. Nah, pada saat dia masih berlubang, insek itu masuk dari sini. Lalat dan lain sebagainya masuk, dia menyerap mungkin rasa manis atau bau harum di sana, tertarik di sana, kemudian dia akan berhinggap ke banyak bunga sehingga terjadi penyerbukan. Nah, sehingga bakal buah dan bakal biji yang ada di dalam bunga-bunga ini, dia menjadi buah dan menjadi biji. Nah, buah dan biji itu kan memiliki dasar bunga. Sebelum menjadi buah kan memiliki dasar bunga, lah itu bersatu menjadi ini bagian yang berdaging ini, yang bagian luar ini seakan-akan kan daging ya, daging buah ya, tapi sejatinya dia adalah dasar bunga yang kemudian dia membengkak, kemudian duduknya atau letaknya berdampingan, dasar buah bersama. Tadi bunga majemuk, kalau sekarang dasar bunga yang duduk bersama tetapi pada bunga tunggal. Contohnya pada buah apel. Dia dasar bunga, pada saat menjadi buah, dasar bunganya itu semacam membungkus. Ya, semacam membungkus. Dasar bunga ada bunga tunggal. Ketika jadi buah seperti ini. Ada juga buah itu yang berasal dari tenda bunga. Tenda bunga. Tenda bunga itu apa? Tenda bunga adalah perhiasan bunga yang tidak bisa dibedakan. Kita punya mahkota, kita punya kelopak. Nah, ketika dia menjadi tenda bunga, kelopak dan mahkota itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dia bagian dari bunga. Nah, yang kiri ini masih berwujud bunga. Ya, di sini kelihatan yang agak muda-muda ini nampaknya seperti putik gitu ya, putik benang sari. Nah, yang tenda bunganya yang seperti gunung-gunung itu, putih dengan benang sari kelihatan apabila diperbesar, tetapi kelopak dan mahkotanya itu tidak bisa dibedakan mana kelopak, mana mahkota. Makanya istilahnya tenda bunga. Nah, ketika menjadi buah yang kanan, buah nangka, tenda bunga itu beserta menjadi buah, menjadi kulitnya ini. Nah, gunung-gunung yang seperti tenda bunga tadi itu ya menjadi kulit ini. Nah, gunung-gunung kecilnya banyak sekali. Nah, kemudian ibu tangkai bunganya yang ini setelah menjadi buah masih ikut bersama pada sisi kanan ini. Baik, sekarang kita masuk buah di kehutanan. Tipenya apa saja? Tipe buah di kehutanan yang pertama adalah semu tunggal. Semu berarti kan palsu, tunggal berarti dia bunga atau buah tunggal. Artinya kalau buah tunggal itu berasal dari satu bakal buah. Berasal dari satu bakal buah, tetapi dia palsu. Yang palsu apa? Kalau pada contoh jambu mete ini, yang palsu adalah buahnya itu berasal dari tangkai bunga. Semu tunggal. Semunya mewakili dari buahnya berasal dari tangkai. Kalau tunggalnya itu mewakili jumlah bakal buah. Nah, sehingga ketika menjadi buah, dia hanya menghasilkan satu buah atau satu mete saja. Nah, satu mete ini berarti bunga tunggal.
Sehingga ketika menjadi buah tunggal karena hanya berisikan satu bakal buah. Nah, jambu mete sendiri ini berasal dari bakal buah, jadi mete. Tetapi bersama dia juga ada tangkai bunga yang membengkak menjadi ya istilahnya buah bagi kita. Makanya dikatakan buah semu. Yang kedua, di kehutanan juga mengenal semu majemuk. Mohon dicermati ya, kita belajar tipe-tipe buah di kehutanan. Ada kurang lebih 10 tipe. Nah, sebagaimana tadi kita belajar tipe perbungaan, 10 tipe buah ini juga perlu kita cermati dan bedakan. Yang pertama, sekali lagi adalah semu tunggal. Yang kedua, semu majemuk. Berarti bunganya atau buahnya majemuk. Ini buahnya majemuk. Ketika menjadi bunga, masih dalam kondisi bunga, banyak sekali bunga-bunganya, di mana perhiasan bunganya tidak bisa dibedakan. Makanya menjadi tenda bunga sebagai kulitnya ini. Berasal dari banyak bakal buah serta bagian lain bunga, yaitu tenda bunga. Kemudian yang nomor 3 adalah samara. Iya, kita sudah belajar bunga meranti atau sorea. Ketika menjadi buah, menjadi tipe buah samara. Ingat ya, tipe buah samara. Artinya apa? Dia buahnya semu alias palsu karena ada sayap ini. Kemudian tunggal, ini dari satu bakal bunga atau satu bakal buah, mohon maaf, satu bakal buah. Kemudian kering. Keras, tidak pecah. Ketika sudah kering di atas pohon, udah masak, dia tidak pecah. Dia tetap bertahan di situ sampai akhirnya dia jatuh. Samara, tipe buahnya. Tipe buah yang keempat adalah nux. Ini buah sejati. Sejati berarti buahnya dari bakal buah. Tunggal. Nah, satu bakal buah kan kering, keras, dan tidak pecah. Ya, seperti ini. Nanti ketika masak, seperti ini, kemudian dia akan jatuh. Nah, ini banyak dijumpai di hutan pegunungan. Dan di beberapa film-film Eropa kita juga kadang menjumpai buah seperti ini. Ya, tebakannya sebagai PR kalian buah apa kira-kira ini. Sehingga nanti kalau diberikan pertanyaan, sebutkan satu jenis pohon kehutanan yang memiliki tipe buah nux. Ada di hutan pegunungan, termasuk di Merapi, Gunung Merapi juga ada. Tipe yang kelima adalah folikel. Tadi sudah saya jelaskan mengenai trengguli. Nah, trengguli ini tipe perbungaannya adalah tandan. Yang bawah ya. Nah, ketika menjadi buah, menjadi tipe buah folikel. Tipe buah folikel. Mohon diingat-ingat ya, kalau gambar ini keluar lagi, harus bisa menyebutkan tipenya. Tipe perbungaannya apa? Tipe buahnya apa? Tipe buah folikel. Karena apa? Buahnya sejati. Majemuk ya, tandan kan tipe perbungaan majemuk, kering. Banyak bakal buah. Kenapa banyak bakal buah? Iya, karena bunganya banyak. Nah, setiap bunga ini memiliki bakal buah masing-masing karena dia memiliki butir dan benang sarinya masing-masing. Makanya banyak bakal buah. Nah, tetapi ketika dia masak, dia akan pecah dengan satu kampuh. Tengguli ini ketika dia masih jadi buah utuh seperti ini, ketika masak dia akan membuka satu kampuh. Ya. Membuka satu kampuh. Otomatis biji-biji yang di dalamnya ketika sudah kering akan jatuh karena kampuhnya terbuka di satu bagian. Folikel. Kalau ditanya tipe buah apa yang membuka satu kampuh, salah satunya adalah folikel.
Yang nomor 6, ada tipe buah polong-polongan. Ya, kita sering ya jumpai pada famili Fabaceae atau Leguminosae. Nah, gambar kiri bawah ini tipe perbungaannya adalah bongkol. Ya, bongkol. Tangkai perbungaan membengkak. Membengkak, tangkai perbungaannya kan harusnya langsing gini, tapi dia membengkak seperti bola. Nah, bunga-bunga ada di situ. Nah, ini tipe bongkol. Nah, ini saya kasih bocoran ini. Tadi kan nggak ada gambarnya yang di materi perbungaan. Nah, gambarnya ada di sini. Bongkol. Nah, ini bongkolnya kelihatan nih ketika masih belum mekar bunganya. Ya. Nah, ketika sudah terjadi penyerbukan, terjadi seperti yang kiri bawah ini gambarnya. Ini buah sejati. Nanti ketika sudah dewasa dia akan kering, bakal buahnya ya banyak, bakal bijinya juga banyak. Kalau sudah tua, pecah dengan 2 kampuh. Bagaimana yang kanan ini contohnya secang, dia membuka secara alami. Karena memang genetiknya seperti itu, membuka secara 2 kampuh ketika sudah tua. Keduanya ini baik lamtoro maupun secang adalah famili Fabaceae atau Leguminosae. Nah, tipe buahnya apa? Polong-polongan. Yang ketujuh kendaga 3, buahnya sejati, ya tunggal, kering, berasal dari 1 bakal buah. Ini bakal buahnya 1. 1 gini ini bakalnya buahnya 1, tetapi 3 bakal biji. Jadi bakal buah tadi itu gambarnya itu 1 bakal buah, tapi di dalamnya ada bakal biji 1, bakal biji 2, bakal biji 3. Nah, sehingga ketika diserbuki jadi semua, buahnya jadi, bakal bijinya juga jadi menjadi 3. Nah, pada saat tua dia akan pecah menjadi 3 kampuh. Nah, pas di tengah ini. Baik. Saya lanjutkan kembali. Tadi sampai pada kendaga 3. Tipe buah di kehutanan yaitu kendaga 3. Nah, kendaga 3 ini merupakan buah sejati. Tunggal, tipe buahnya tunggal karena hanya ada 1 bakal buah. Tetapi dia memiliki 3 bakal biji. Nah, ketika tua, dia akan pecah secara alami dalam 3 kampuh. Pas pada ini, tekuannya ini kan ada 3 persimpangan. Nah, di sini akan pecah, pecah, dan pecah. Kemudian bijinya akan tersebar keluar. Ini contohnya pada karet. Kalau kalian berjalan-jalan di bawah perkebunan karet, kemudian pas saatnya dia memiliki buah, pas tua, nah sekalian seperti di bawah itu seperti ditembaki, dua, karena dia pecah, dua, nah bijinya jatuh ke bawah. Kalau tidak hati-hati bisa kena kepala kita dan itu sakit. Ya, karena selain pohonnya tinggi, buahnya juga lumayan besar. Nah, yang keempat juga sering kita jumpai ini di kehidupan kita sehari-hari, tipe buah kapsul atau kotak. Ini sering banyak mahasiswa yang tertukar-tukar. Mohon diingat-ingat, jadi tipe buah kapsul atau kotak ini dia sejati. Buah sejati memang berasal dari bakal buah dan bakal biji. Tunggal, kering. Ya, bakal buahnya dengan banyak bakal biji. Nah, ini bakal buahnya 1, tetapi di dalamnya memiliki banyak bakal biji. Makanya jangan heran kalau kita menjumpai banyak biji. Contohnya pada durian. Kalau pada nangka, itu walaupun hanya 1 tangkai dan bijinya banyak, tetapi dia bakal buahnya banyak.
bakal buahnya banyak. Itu bunga majemuk. Kalau ini kan bunga tunggal. Jadi berbeda. Nah, pada saat dia masak, dia tidak pecah. Ya, dia tidak pecah secara otomatis. Misalnya durian masak, kemudian dia pecah, buah duriannya keluar. Nah, itu tidak. Itu tidak. Makanya untuk buah kapsul atau kotak ini ya berarti buah-buahnya yang sudah masak tetap ada di dalam kapsul atau kotak itu. Yang ke-9 kita akan belajar mengenai tipe buah buni atau baka. Ya, buahnya sejati, tidak semu, tidak palsu, tunggal, kelihatan sekali kan satu tangkai, satu buah, satu bakal buah, kemudian dia memiliki daging. Nah, mohon dicermati buah buni ini pada daging, pada buahnya itu memiliki dua lapisan. Lapisan yang luar mengkilat ini, yang biasa kita sebut kulit, dan lapisan dalam yang tebal, berair, yang biasanya kita makan. Biasanya kan kita makan buah sawo kecil. Nah, yang kita makan itu sebelum biji adalah lapisan yang kedua. Baru di dalamnya ada biji. Nah, yang ke-10, jangan terbalik dengan yang ke-9 ya. Yang 9 ini buni, dua lapisan. Kalau yang ke-10 ini memiliki 3 lapisan, tipe buah batu. Jangan kebalik juga dengan tipe buah kotak. Ya, tipe buah kotak. Ini tipe buah batu. Kalau kotak atau kapsul, bayangkan saja, itu biji-bijinya, buah-buahnya tidak terlempar keluar pada saat buahnya masak atau tua. Nah, tipe buah batu ini karena memang memiliki 3 lapisan. Yang luar atau exokap ini tipis atau kulit yang biasa kita kenal. Kemudian lapisan tengahnya yang biasa kita konsumsi. Ini kan lapisan kedua nih kalau pada buah buni. Nah, ini lapisan tengahnya mesokap, dan yang lapisan ketiga adalah endokap. Yang keras, yang warnanya coklat ini. Ini lapisan endokap. Baru di dalamnya ada biji. Contohnya pada alpokat. Nah, ini berarti biji alpokatnya yang dalam ini. Lapisan yang pertama kulit yang hijau ini, yang kedua yang putih krem ini, dan yang ketiga adalah yang coklat. Lapisan endokapnya. 1, 2, dan 3. Saya kira demikian materi buah pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan pencerahan, karena ini sifatnya adalah penyegaran dari apa yang sudah pernah kalian pelajari selama ini. Semoga tidak banyak yang lupa. Secara umum saya rangkum sekali lagi sebelum saya akhiri. Jadi buah ini adalah proses penyerbukan dan pembuahan, ya. Hasil penyerbukan itu berarti bertemunya kepala putih dan benang sari. Nah, kalau pembuahan berarti bertemunya sperma di ovum atau terjadi pembuahan. Nah, buah sendiri ada buah asli dan buah palsu. Kalau buah asli itu dari bakal buah. Kalau buah palsu atau semu bisa dari bakal buah, tetapi kecampuran bagian lain dari bunga yang terbawa saat menjadi buah, atau dari bagian lain selain buah, misalnya tangkai. Itu buah palsu juga. Nah, seperti daun dan bunga, buah juga ada buah tunggal dan buah majemuk. Kalau pada daun dan bunga itu dikatakan majemuk ketika satu tangkai daun atau satu tangkai bunga memiliki lebih dari satu helaian daun atau lebih dari satu bunga. Tetapi pada buah itu berarti kuncinya pada bakal buah. Lebih dari satu bakal buah dikatakan buah majemuk.
Baik, kemudian di kehutanan, saya ulangi lagi, ada tipe-tipe buah di kehutanan. Kalian supaya ingat, mulai dari yang pertama tadi adalah semu tunggal, ya, semu majemuk. Yang ketiga samara, yang keempat nux, yang kelima folikel, ingat-ingat ya. Yang keenam adalah polong-polongan, yang ketujuh kendaga 3, dilanjutkan yang kedelapan kapsul atau kotak, kemudian diakhiri oleh 2, yaitu tipe buah yang memiliki lapisan tebal, yaitu buni, ada 2 lapisan, kulit dan lapisan dagingnya, dan ditutup tipe buah batu atau drup ya. Itu memiliki 3 lapisan. Kulitnya ekto, kemudian dagingnya itu meso, dan bagian dalam yang keras memeluk biji, kira-kira begitu ya. Itu adalah endo. Saya kira demikian perkuliahan buah. Selanjutnya masih ada 5 menit, kita bisa tanya jawab. Disilakan kepada para mahasiswa untuk bisa bertanya. Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, disilakan.